cepatlah berdoa, ya Allah, lariskanlah dagangannya. Ternyata nanti yang akan berefek pengaruh kamu juga, yang punya bisnis kamu akan lancar bisnisnya. Seperti itu ya. Ketika kita sedang melihat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat, teman-teman semuanya yang sedang nonton video ini, saya selalu doakan ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan keberkahan, ya Allah lindungi keluarganya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak keturunannya sehat walafiat, soleh solehah, ya. Yang masih ada amanah hutang, segera Allah lunaskan hutangnya berapapun itu ya, dengan keberkahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cita-citanya masih belum terkabul ya, masih belum tercapai, segera Allah kabulkan cita-citanya, harapannya, doanya. Amin ya robbal alamin ya. Bisa di kolom komentar ya, aminkan ya, doa komentar yang baik-baik ya, agar menjadi doa ya, karena ketika kita berkomentar baik ya, itu sedang melepaskan sesuatu yang positif ya, agar yang kembali kepada kita adalah hal-hal yang positif. Baik teman-teman semuanya ya, ada salah satu praktek ya, amalan yang ini perlu kita biasakan ya, setiap kali ketemu orang, setiap kali kita berinteraksi dengan siapapun ya. Jadi ini adalah amalan ini luar biasa ya. Kita akan mendapatkan doa dari malaikat langsung ya, sehingga doa malaikat itu yakin pasti diijabah, karena malaikat itu tidak pernah durhaka maksiat kepada Allah. Maka ketika kita amalkan ya, praktekkan ini, semakin banyak kita mengamalkannya, mempraktekkannya ya, ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Apa itu? Yaitu mendoakan sesama muslim ya, mendoakan kepada sesama manusia. Jadi konsepnya itu ya, ada dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim yad'u li akhihi, berdoa untuk saudaranya bizahril ghaib ya, tanpa sepengetahuan." Jadi dia doakan temannya atau saudaranya ya, siapapun lah, tanpa diketahui, illa qalal malak, kecuali akan ada satu malaikat, walaka bimislin, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini riwayat Muslim ya. Ada juga dalam riwayat lain yang disebutkan dalam hadis lain, da'watul mar'il muslim, doanya seseorang muslim li akhihi, kepada saudaranya, bizahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya, mustajabah, pasti akan diijabah. Inda ra'sihi, ada di kepalanya orang tersebut ya, malakun muwakkalun, seorang malaikat yang diwakili, kulama da'a li akhihi, ketika dia berdoa untuk saudaranya, bi khairin, berdoa sesuatu yang baik ya, yang baik-baik, qalal malak, maka malaikat yang ada di kepalanya, yang muwakkalubih, malaikat yang diwakilkan ya, amin, malaikat tersebut akan berbicara, amin, walaka bimislin, dan bagimu sesuatu yang mendapatkan seperti yang kau doakan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi jangan pelit untuk mendoakan sesama saudara ya, sesama teman gitu, sesama rekan kerabat. Karena ketika kita mau mendoakan orang lain, ternyata ada malaikat di kepala kita ya, dan malaikat itu yakin ya, apa yang dibilang, amin walaka bimislin, dan bagimu apa yang ya, sesuai dengan apa yang kau ucapkan, doakan. Seperti contoh gini, kita doakan saudara kita ya, saudara kita sedang punya amanah hutang, kita doakan, ya Allah, semoga ya Allah, lunaskanlah hutang atau amanah saudaraku ya Allah. Nah kemudian di kepala kita ini ada malaikat yang mendoakan, amin, dan bagimu juga hutangnya lunas, atau lunas hutangnya. Nah itu contohnya ya. Atau kita melihat saudara kita ya, yang sedang naik motor baru misalkan ya. Nah kemudian kita berdoa, ya Allah ya, selamatkanlah saudaraku, selamatkanlah tetanggaku ya, semoga dia punya motor baru, dia bahagia, dia rezekinya tambah melimpah ya,
semoga dia menjadi orang yang bermanfaat. Nah, maka di atas kepalanya akan ada malaikat, amin walaka bimislin, ya. Amin walaka bimislin. Amin, dan bagimu juga apa yang kamu doakan, seperti yang kamu doakan. Nah, ini ya, jangan pelit untuk berdoa, ya. Ke pasar juga sama, ya. Ketika melewati sesuatu, tukang dagang, ya, dagangan orang lain, cepatlah berdoa, ya Allah, lariskanlah dagangannya. Ternyata nanti yang akan berefek pengaruh kamu juga, yang punya bisnis, kamu akan lancar bisnisnya. Seperti itu, ya. Ketika kita sedang melihat orang yang sakit, kita doakan, ya Allah, sembuhkanlah sakitnya. Ya, nanti yang pertama kali akan mendapatkan kesembuhan yaitu diri kita sendiri, ya. Gimana? Kan kalau bahasa nafsu, ya, nafsu itu kan bilang kayak gini, doain diri aja, ya. Belum sempat apalagi doain orang lain. Enggak kayak gitu, ya. Tidak seperti itu konsepnya. Ternyata Allah itu membalas, ya, kebaikan seseorang itu ketika seseorang mau, ya, berbuat baik kepada orang lain, ya. Intinya apa? Intinya kita harus berbuat baik dulu kepada orang lain, ya. Nanti Allah akan menilai kebaikan kita, ya. Jangan sampai punya sifat iri hati, ya, hasad, dengki kepada orang lain. Karena contoh saja ketika orang lain beli mobil baru, ya, contoh atau punya motor baru, ya, atau sedang membangun rumah. Nah, ini dalam hati ini jangan iri, jangan dengki, ya, jangan merasa panas, ya. Karena apa? Karena amal-amalan, ya, semua amalan yang kemarin kita amalkan itu akan hangus terbakar, ya. Akan lebur, akan hangus, hilang semuanya. Ketika ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya, yang maju usahanya, ya. Ya, kemudian kita iri hati, ya, dengki kepada dirinya. Yang ada adalah kita harus mendoakan, ya. Kita harus mendoakan. Contoh ada tetangga kita yang beli mobil baru, ya, atau sedang membangun rumah atau beli motor baru, doakan, ya Allah, berikanlah rizki yang melimpah kepada saudaraku yang baru beli motor, gitu. Nanti kata malaikat, amin, kamu juga akan mendapatkan rizki yang melimpah. Ya Allah, berilah kesehatan, kebahagiaan, rizki yang melimpah untuk tetanggaku yang sedang membangun rumah, ya Allah, ya, semoga rumahnya cepat jadi, ya Allah. Ya, maka kata malaikat, amin, dan kamu juga, ya, akan mendapatkan sesuatu yang kamu doakan barusan. Nah, itulah kekuatan doa, ya. Ketika kita mendoakan kepada orang lain, ternyata yang akan mendapatkan manfaat, fadilah, keutamaan doa itu adalah kita sendiri. Maka jangan sampai kita, pertama, jangan sampai punya sifat iri hati, dengki kepada orang lain. Ya, kan udah bagian masing-masing. Rezeki manusia itu udah ada bagiannya, ya. Bagian saudara kita sudah ada, bagian kita juga tidak, bagian kita juga sudah Allah siapkan, ya. Nah, makanya kita tidak boleh benci kepada siapapun, ya. Kita tidak boleh iri hati, dengki kepada siapapun. Yang ada anjurannya adalah saling mendoakan, ya. Seperti mana tadi Rasul katakan, doakan saja, ya. Siapapun itu, ya. Terkhusus doakan untuk orang tua, ya. Doakan orang tua, semoga orang tua, kalau orang tua masih ada, doakan semoga orang tua sehat walafiat, orang tua rezekinya lancar, orang tua dimudahkan urusannya. Nanti ternyata doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Orang tua, kemudian doakan kepada anak juga sama. Doakan anak, semoga anak menjadi anak yang soleh dan solihah, sehat walafiat, berkah rezekinya. Ternyata yang akan kembali keberkahannya adalah kepada kita sendiri, ya, insya Allah, gitu. Jadi doa itu, ya, ketika kita mendoakan orang lain akan cepat datangnya itu ternyata kepada kita sendiri. Itu kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, doakan. Ya, yang masih punya amanah hutang, doakan temennya yang masih punya amanah, doakan, ya. Di kolom komentar doakan, ya Allah, lunaskan hutangku. Tinggal bilang amin, apa susahnya, ya? Amin, ya Allah, lunaskan hutang beliau, ya. Nah, itu nanti semakin banyak kita mendoakan orang lain, semakin banyak juga malaikat, ya, yang akan mendoakan kita, ya. Setiap hari ini, setiap hari, setiap waktu kita doakan, ya. Ya, apa susahnya lah mendoakan, ya, cuma bilang, ya, semoga hutangmu lunas, semoga hutangmu lunas. Cuma 3 kata, ya, tapi malaikat bilang amin, kayak gitu, ya. Baik, itu saja. Semoga ini menjadi perhatian untuk kita semua. Semoga ini menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan kita semua. Dimanapun kita berada, doakan saudara kita. Mau kenal, mau tidak kenal, nggak apa-apa, doakan saja, ya. Terkhusus yang kenal, tetangga, kerabat, saudara, doakan, ya. Walaupun dia pernah menyakiti kita, tetap doakan. Doakan, maafkan,
ya. Lepaskan, maafkan segala kesalahan orang lain, karena itu yang akan mengganjal rizki, ya. Ketika kita masih ada, ya, hati masih mengganjal, belum memaafkan orang lain, itu rizki masih terganjal juga, ya, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, ya, semoga yang hajatnya belum terkabul segera Allah kabulkan, ya. Yang amanah hutangnya belum lunas segera Allah lunaskan, ya, secepatnya dengan cara Allah, ya. Jangan lupa amalan pokoknya adalah, ya, sholat di awal waktu, ya, dan sholat malam jangan pernah ditinggalkan. Ini menjadi amalan pokok yang harus selalu didawamkan istiqomah, ya. Nanti pertolongan Allah, keajaiban akan datang, ya. Terus menjaga hati, terus menjaga amalan zohir, agar kita semua menjadi manusia yang bermanfaat, ya, untuk orang lain, ya, dan kemanfaatannya, fadilahnya akan kembali kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf dari segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.